Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa nasional televisi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada sore hari ini berjumpa kembali di program Qalbun Salim. Tentunya masih bersama kami, bersama para dai muda dari Majelis Zikir dan Sholawat Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Kali ini bersama saya Iqbal Fatoni dan tentunya tidak sendiri. Kali ini bersama dai kita yang sudah sangat masyhur dan sering di depan pemirsa semuanya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kiai Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iqbal. Alhamdulillah sehat ya Kiai. Alhamdulillah, ini agak nih. Lagi musim flu apa gimana ya? Lagi musim flu karena Iya. Banyuwangi ini hari-hari hujan. Begitu ya. Ya kemarin tuh hujan nggak henti-hentinya itu. Nah, Mudah-mudahan membawa rahmat. ya Rob, ya Rob. Semoga juga kondisinya tetap selalu sehat Amin, dalam amin, berdakwah amin. Kiai. Amin, amin. Terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik Kiai, kita melanjutkan tema-tema sebelumnya, Ya. yakni tentang takwa, jalan sunyi menuju surga. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelum-sebelumnya, ini pemirsa pastinya sudah sangat familiar nih, tentang tema takwa yang sering dibawakan oleh Kiai Irham. Nanti yang belum serinya sebelum-sebelumnya ini kalau belum nonton bisa lihat di YouTube ya. Iya, betul. Karena kalau tidak dari awal nanti sambungannya kurang Iya, lengkap. Kurang lengkap. Kali ini kita akan membahas tentunya tentang tema takwa ini secara lebih mendalam terkait bagaimana kita mengimplementasikan atau mewujudkan ketakwaan itu pada kehidupan kita sehari-hari, Kiai. Baik Kiai, mungkin sebelum dipaparkan, disapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nasional televisi dimanapun berada, pengurus cabang Majelis Zikir dan Sholawat Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi, yang sangat saya banggakan, host kita nih Gus Iqbal Fatoni. Ini beliau ini sangat potensial ya, sangat potensial, dan kami memiliki ekspektasi yang tinggi kepada beliau. Mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah Amin, Subhanahu wa amin ya Ta'ala. rabbal alamin. Baik pemirsa nasional televisi dimanapun berada, sebagaimana tema-tema yang lalu kita masih membahas masalah takwa, karena memang takwa ini sangat penting ya. Di dalam Al-Quran sendiri itu ada kurang lebih 245 kalimat takwa. 245 kalimat takwa ini tersebar di hampir merata di seluruh surat-surat yang ada. Terus kemudian di setiap Jumat kita juga selalu mendengarkan wasiat takwa. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya itu. Betapa pentingnya takwa ini menjadi sebuah tren bagi setiap orang yang beriman dan berupaya yang sungguh-sungguh ya. Berupaya yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan takwa, baik dalam kehidupan individual maupun dalam kehidupan sosial. Baik dalam kondisi transendental maupun dalam kondisi horizontal. Jadi sebagaimana yang jenengan kemarin pernah sampaikan Gus, bahwa takwa ini adalah midarus sa'adah. Jadi kalau orang itu mau bahagia sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Allah ya, tidak ada jalan lain kecuali adalah takwa itu sendiri. Dengan bertakwa, tidak bisa dengan yang lain. Cuman begini Gus, anehnya, bukan aneh ya, menariknya dalam Al-Quran itu perintah bertakwa itu tidak hanya untuk orang beriman ternyata Gus. Ternyata tidak untuk orang beriman.
Jadi khitabnya itu bukan lil mukminin saja, tapi juga linnas Linnasi ternyata. jami'an. Linnasi Seluruh jami'ah. manusia. Iya, ini berarti betapa di dalam takwa ini ada nilai-nilai yang sifatnya universal. Bukan hanya terkait dengan masalah keimanan, tapi juga terkait juga masalah kemanusiaan. Artinya antara iman dan kemanusiaan ini harus berjalan seiring dan sejalan. Sebagai satu contoh dalam surah Al-Hajj, Gus, di sini dikatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kalian. Bukan kok ittaquni, bukan. Takutlah kamu kepadaku, bukan. Ternyata ittaqu rabbakum. Ketika bicara manusia dengan segala latar belakangnya, dengan segala keyakinan dan kepercayaannya, ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan rabbakum, kepada Tuhan kalian itu ya. Artinya sebenarnya nilai-nilai ketuhanan pada masing-masing manusia ini diyakini ada irisan-irisan dengan nilai-nilai keimanan. Oleh karena itu seorang yang mukmin, seorang yang bertakwa itu udah eksklusif, Bos. Jadi betul-betul inklusif gitu. Betul inklusif, mewujudkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk diri sendiri bukan saja. hanya untuk diri sendiri. Itu kalau hanya untuk diri sendiri itu apa manfaatnya terus? Iya. Tapi ya minimal untuk diri sendiri lah gitu ya. Tapi ketika kita itu berperilaku takwa, ketika kita sudah berkeberanian takwa, tentu orang lain merasakan, oh ternyata nyaman bergaul dengan orang yang bertakwa itu. Akhirnya begitu. Jadi ada implikasi yang sifatnya direct, ya, sifatnya langsung. Ketika manusia takwa itu pasti akan membuat nyaman orang lain. Jadi itu juga seperti yang disampaikan Kanjeng Rasul itu, seorang Muslim itu adalah ketika dia itu orang lain itu aman, tenang dari tangannya, dari lisannya dan lain sebagainya, itu berarti seorang Muslim yang bertakwa. Iya. Jadi memang begitulah, karena memang dasar daripada kehidupan kita itu tentunya berakhir pada sebuah tujuan. Dan tidak ada, dan ketika kita ditanya apa tujuanmu hidupnya, tentu bahagia semuanya. Bahagia. Dan semuanya ingin bahagia. Dan puncak kebahagiaan itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga. Jadi surga itu sebenarnya bukan tujuan. Surga itu hanya lambang ya. Lambang dari sebuah kebahagiaan, kalau saya bilang begitu ya. Lambang dari sebuah kebahagiaan dan lambang dari keridhaan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Jadi makanya kenapa kita selalu dihimbau, diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu supaya tidak bertakwa kepada selain Allah gitu. Karena itu nanti akan, sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas, bahwa karena itu nanti akan menimbulkan jiwa orang-orang yang takut kepada selain Allah akan menjadi terpenjara dan tidak merdeka lagi. Tidak merdeka lagi. Bayangkan ketika sampean takut kepada bos sampean. Maka sampean akan tidak nyaman. Betul. Kan tidak nyaman, mau begini nanti bos gimana dan sebagainya kan begitu. Nah, akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Jadi terampaslah kemerdekaannya. Jadi kalau mau benar-benar merdeka, bahagia ya satu itu, takwa kepada Allah. Gitu. Takwa kepada Allah. Kita saja kalau takut dengan bos saja luar biasa. Makanya banyak orang itu pengen dekat dengan bosnya. Pengen dekat dengan bosnya. Supaya ada samahah gitu ya. Ada toleransi lah kesalahan-kesalahan kecil. Ya itu. Baik Kiai, ini kita lanjutkan di sesi selanjutnya terkait takwa ini bagaimana nanti kita mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari kepada keluarga kita, kepada tetangga kita dan lain sebagainya. Betul. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
Baik pemirsa, kembali lagi di Nasional Televisi, masih di Kolbun Salim bersama kami para dai muda dari pengurus Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Baik Yai, kita lanjutkan pembahasan kita tadi bahwasanya takwa itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya dalam perilaku kita sehari-hari, karena nanti itu yang bisa berimplikasi pada apa yang akan kita lakukan, kemudian berimplikasi juga bagaimana orang lain nanti merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Terlebih-lebih kenyamanan kita, kemerdekaan kita ketika menjadi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ini? Di dalam Al-Qur'an itu menggambarkan takwa ini, Kiai. Ya, terima kasih, Gus. Al-Quran sendiri ketika bicara takwa itu seringkali bicara tentang amal soleh ya guys. Amal soleh ini kan cakupannya sangat luas ya. Belum pada tataran tafsili gitu. Belum pada tataran tafsili, tapi masih pada tataran ijmali. Oleh karena itu Al-Quran kemudian memerinci tentang bagaimana kita bertakwa. Sebagaimana di surah Al-Imran ayat ke 130 yang 133 yang mana di sana dikatakan bahwa wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan ini yang enak gimana itu ya. Terjemah bahasa Indonesia enggak mampu loh, Gus. Wasari'u itu bersegera aja lah. Bersegeralah. Yang paling enak bersegera aja lah. Bergegas atau apa gitu. Wasari'u, maka bersegera ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah, kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga. Ada dua hal yang di sini disebutkan, yaitu ampunan Allah, ampunan Tuhanmu, dan surga. Nah, kemudian selanjutnya digambarkan arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang mana surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa, muttaqin, orang yang bertakwa. Ada suatu hal yang menarik di sini, kenapa Al-Qur'an itu menggunakan lafadz wasari'u ya. Terus kemudian wasari'unya ini ada alif ziyadah ba'da fa'il fi'li. Bisighatil isim fa'il. Sighatnya isim fa'il. Ini artinya bagaimana? Ini artinya dalam rangka mencari ampunan Tuhan, dalam rangka mencari surga itu harus timbul dari inner circle seorang tersebut. Harus bersumber dari dalam dirinya sendiri. Jadi ada kesadaran, ada energi endogen. Ada energi endogen dalam dirinya sendiri yang mampu menggerakkan dia untuk mencapai apa-apa yang diinginkan, yaitu ampunan Allah dan surga. Ini kalau kita bicara di era seperti ini ya guys ya, di era bagaimana manusia sudah mulai meninggalkan sesuatu yang sifatnya khayali, tapi mereka lebih melihat pada realitas, pada fakta. Maka hari ini kenapa paham-paham seperti kapitalisme, paham apa itu materialistik, hedonisme dan sebagainya. Kenapa tumbuh begitu subur? Ya karena mereka hanya melihat kepada realitas yang ada. Makanya kemarin kita sudah bincang-bincang masalah al-ghaib gitu ya. Bicara ghaib itu gimana ghaib itu? Masa bicara seperti itu. Nah gitu. Yang menarik, Gus. Wasari'u sigotnya isim fa'il. Isim fa'il itu ya. Terus kemudian di situ ada energi endogen. Terus kemudian di dalam wasari'u itu ada makna musyarakah, Gus. Ada makna musyarakah. Kalau saya bertakwa kemudian sampai di sini, maaf ya, belum bertakwa kemudian melihat saya bertakwa, enggak akan tumbuh dengan sendiri. Oh gitu ya. Makanya kenapa harus ada dakwah itu, ngajak orang gitu. Terus kemudian nasihat-nasihat yang baik. Kalaupun toh tidak dakwah secara langsung, kita tunjukkan bahwa pribadi kita adalah pribadi yang bertakwa begitu. Sehingga orang lain itu akan melihat, oh begitu, saya mau ikut-ikutan nah jadi begitu.
Nah, Jadi memang sebelumnya ya harus di dalam diri kita iya, sendiri dalam dulu. diri kita sendiri. Berikan contoh Memberi gitu ya. contoh gitu loh. Makanya Rasulullah ketika bicara tentang dakwah itu kan ibda binafsi. Ibda binafsi, ya harus kamu awali dengan dirimu sendiri. Kamu nggak usah keluar-keluar ke sana kemari lah. Seperti halnya Hmm. makalah itu, lisanul hal afsal min Ah, lisanil lisanul maqal hal gitu. afsal min lisanil faqal. Maka- Bahwa tindak tanduk, Tindak tanduk. perbuatan dan sebagainya itu lebih fasih, Oh, fase. lebih fasih daripada ucapan-ucapan yang Ucapan-ucapan. paling fasih pun. Betul. Yang paling fasih pun. Karena apa? Psikologi manusia itu kan akan lebih percaya dengan realitas tadi daripada hanya sekitar dongeng-dongeng dan cerita gitu loh. Makanya juga guru-guru kita dulu pernah berpesan kalau misalnya kita mau mendidik anak itu tidak usah terlalu banyak ngomong Nggak usah katanya. perlu banyak ngomong. Mungkin anak bisa salah mendengar, Nah, tapi anak tidak mungkin salah melihat. Nah, Artinya betul. kan lisanul hal Iya, ya. lisanul hal. Apa yang kita lakukan Iya. ini yang akan dicontoh gitu. Iya. kan. Iya, betul Gus. Makanya Rasulullah sendiri beliau di dalam Al-Quran ditegaskan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. hasanah. Bukan makolatun hasanah. Gitu Iya, begitu iya, ya. iya. Bukan makolah hasanah. Uswatun Walaupun di dalam ayat yang lain Al-Quran menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walaupun seperti itu, tapi yang ditekankan itu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Karena Rasulullah itu bagaimana ya, Masya Allah, betul-betul ya. Itu kalau mau memuji Rasulullah nggak habis kata-kata, habis kata-kata dalam segala hal itu. Nah, kembali kepada Wasari'u. Kembali kepada Wasari'u, ya, bergegas-gegaslah. Dan bergegas-gegas ini ada energi endogen yang tumbuh dari dalam diri sendiri, juga ada pengaruh dari luar. Ada pengaruh dari luar, kayak gitu. Ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhas uiddat lil muttaqin. Makanya di situ di akhir ayat dikatakan bahwa yang namanya surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, lantas bagaimana orang yang bertakwa itu? Jawabannya di ayat selanjutnya, guys. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra', yaitu mereka-mereka yang yunfikun. Nah, yunfikun ini juga menarik, Gus. Dalam tinjauan ilmu tafsir, yunfikun ini kalau kita lihat dari lughatnya ini sigotnya menggunakan sigot fi'il mudhari'. Sigot mudhari'. Fi'il mudhari' itu ada yang namanya faedah dawam istimrar. Dawam wal istimrar. Artinya al-mulazamah gitu. Konsisten. Istiqomah. Apapun terus menerus. Pagi, siang, sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, makanya di sini kemudian dijelaskan karena ini bicara yungfikun. Yungfikun itu adalah memberikan sesuatu. Maka di sini kemudian dikatakan fisarra iwadorra. Fisarra dalam keadaan longgar. Kalau kaya lah. Dalam keadaan kaya, longgar. Wadorra walaupun dalam keadaan miskin atau dalam keadaan dorok sempit. Dalam keadaan sempit. Artinya bahwa konsep yungfikuna bagi orang yang bertakwa itu tidak terbatas. Konsep sedekah itu bagi orang yang bertakwa itu tidak terbatas pada orang-orang kaya gitu. Mestinya orang-orang miskin, saya pun juga berhak untuk sedekah. Mestinya begitu. Bukan saya berhak untuk minta-minta. Makanya dalam konsep yang lain al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Bagaimanapun tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gitu. Daripada tangan di bawah. Ini satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi kita supaya umat muslim ini tidak tertanam dalam dirinya itu mental pengemis. Jadilah mental pemberi ya. Itu penting ini. Mental ini penting. Mindset kalau zaman katanya. Maksudnya dipikir proposal lah ya. Ini menarik sekali, Kiai. Tapi ini harus kita
cut dulu karena ada yang mau lewat Kiai. Oke, ya. Nah, ini jangan sampai kemana-mana dulu pemirsa. Pembahasannya ini sangat menarik, belum selesai. Jadi tunggu setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama kami, tentunya masih di Kolbun Salim di Nasional Televisi. Baik Kiai, tadi sempat terpotong ini Kiai. Iya. Padahal lagi panas-panasnya. Lagi in. Jadi kita itu padahal di Islam itu diajarkan jangan sampai punya mental itu meminta-minta. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kita itu harus tetap punya rasa berbagi. Ya. Entah itu dalam keadaan lapang, terlebih-lebih lagi dalam keadaan sempit, kita harus tetap punya mental memberi gitu. Betul. Gimana Kiai? Iya memang seperti itu, karena Rasulullah sendiri bahkan menyatakan ketika ditanya, ya Rasul, saya itu orang miskin, lantas apa yang bisa saya berikan, kan begitu ya. Nah, maka kemudian ada hadis mengatakan bahwa tabassumuka inda wajhi akhika laka shadaqah. Kamu tuh kalau nggak bisa sedekah dengan harta, kamu tuh tersenyum saja. Yeah. Kalau ketemu sama teman tuh senyum, jangan cemberut. Apalagi sambat. Apalagi sambat. Wah, itu, apalagi berkeluh kesah. Yeah. Ya jangan begitulah. Yeah. Sekarang kan lagi ngetren apa-apa curhat di media medsos. Wah, di medsos. Supaya terlihat orang paling sedih yang paling di dunia. menderita. Iya. Padahal ketika dia itu curhat di medsos itu begitu terangkat di internet, maka nggak bisa dihapus selamanya. Nggak bisa dihapus selamanya. Walaupun statusnya itu kamu hapus itu ya, itu kan ada jejak-jejaknya yang masih bisa ditelusuri lagi dan bisa di-up lagi. Jadi begitu. Makanya hati-hati menggunakan media sosial itu. Kemudian saya sering menemui di media sosial itu semuanya dicurhatkan. Ya. Sampai urusan yang seharusnya secret ya. Urusan keluarga atau urusan apa itu expose semuanya. Ini yang kemudian menjadi image bahwa wah, sebenarnya Islam ini seperti apa kok padahal Islam tidak mengajarkan gitu. Tidak mengajarkan sama sekali yang seperti itu. Katakan orang padahal Nabi adalah termasuk orang yang sangat menderita gitu. Tapi ya curhatnya sama Allah gitu ya. Iya, betul. Ya terus kembali kepada yunfikuna fis sar'i wad dharra. Nah, ini yang membuat kita sedih Gus ya. Membuat kita sedih sampai hari ini. Ya kita belum merasa bahagia lah melihat kondisi umat Islam ini. Satu, Islam sebenarnya sudah memiliki sebuah konsep yang sangat mapan dan sangat bagus, yaitu konsep zakat, infak, dan sedekah. Ini sudah sangat bagus sebenarnya. Bahkan kemarin pada tahun 2017 kalau nggak salah, saya membaca sebuah laporan dari Basnas, itu potensi zakat umat Islam itu bisa mencapai puluhan triliun, Gus. Puluhan triliun. Kalau seandainya itu bisa teroptimalkan, maka waduh luar biasa itu. Nah, sayangnya sampai hari ini kita masih sering menyaksikan di lampu-lampu merah, ditanya agamanya apa, Islam, gitu ya. Iya, betul. Terus kemudian jangankan itu, Gus, bangun masjid. Ya. Nah, bangun masjid itu, Masya Allah, saya sebenarnya, Gus, saya tidak setuju itu. Ya. Bangun masjid, berdiri di tengah jalan, kemudian sambil minta-minta di orang yang lewat itu. Padahal menyingkirkan batu kerikil di jalan aja itu sedekah. Nah, ini menutup jalan, itu mengganggu orang fasilitas lewat. Umum. Gitu. Makanya di kajian fikih itu kan termasuk qati utorik gitu. Iya, qati utorik kan dosa itu. Masya Allah. Belum lagi yang lewat itu dari bermacam-macam, ada yang Muslim, ada non Muslim dan sebagainya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena konsep ini indah tapi tidak berjalan gitu loh. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, kita punya konsepnya semuanya itu.
Kita punya konsepnya semuanya, tapi kita nggak laksanakan. Kayak kita laksanakan. Nah, bagi kita dalam praktek kehidupan sehari-hari, intinya aja medit dadi wong, ngono ae kurang. Ini orang yang bertakwa pasti tidak pelit gitu. Betul. Pasti tidak pelit. Mereka akan berpikir bagaimana cara memberi, bukan bagaimana cara meminta. Gitu. Bagaimana cara memberi seperti itu. Kalau ada orang bertakwa, mental takwa, terus kemudian dia minta-minta sana kemari, ya belum bertakwa itu, Gus. Belum bertakwa itu namanya. Nah, gitu. Infaqina fis-sarra wad-dharra. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal al-kadhim niku gimana ya, Gus ya? Kadhim itu gambarannya itu seperti orang yang kebelet, maaf ya, kebelet kentut, tapi ditahan supaya enggak kentut sampai mukanya merah. Iya. Gitu. Itu gambaran dari wal kadhiminal ghaidha. Sekuat-kuatnya sudah. Sekuat-kuatnya supaya enggak marah. Ini satu hal yang menarik, Gus. Kok ya orang Al-Quran bicara tentang orang marah gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ternyata saya pernah membaca sebuah penelitian di ilmu kesehatan waktu itu. Bahwa orang yang sedang marah itu jantungnya itu langsung langsung berdetak begitu cepat, bahkan bisa mencapai lebih daripada 120 per menit sampai 120. Padahal normalnya itu adalah antara 70-80 gitu. Nah, makanya kita marah itu ya 120 menit. Nah, ini kalau makanya kenapa orang-orang yang sakit stroke itu nggak boleh tinggi. Iya, itu nggak boleh marah-marah itu. Bagaimana dan orang sekitarnya juga harus menjaga itu. Bagaimana ini biar tidak marah? Tidak marah karena Al-Quran sedang membicarakan itu. Nah, wal kadhiminal ghaidha ini lagi-lagi segotnya isim fa'il. Wal kadhiminal ghaidha. Harus ada upaya dalam diri. Nah, kan ada tips dari Rasulullah. Kalau kamu marah maka wudhulah. Karena marah dari setan. Nah, setan dari api. Api itu akan padam dengan air. Jadi begitu. Jadi begitu, ternyata intens sekali. Bahwa Al-Quran ini membicarakan tentang ini. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi sempat ada saya dengar satu penjelasan itu dari salah satu masyayikh itu ketika la taghdab itu. La taghdab. Jangan marah gitu. Maksudnya bagaimana? Apakah kita nggak boleh marah gitu kan? Padahal marah ini kan manusiawi. Pasti seorang punya rasa marah. Tetapi la taghdab adalah jangan sampai rasa marahmu itu terus terimplikasi pada tindakan. Nah, ini yang akhirnya kan berbahaya kan di situ tindakannya. Tapi kalau ya marah manusiawi saja, boleh saja. Jadi berbicaranya kita ngempet supaya tidak. Makanya di sini kalimat wal kadhim itu. Kadhim itu ya sekuat tenaga untuk tidak marah. Ketika nggak kuat ya sudah lampiaskan saja gitu. Karena kan berbahaya itu, Gus. Dari sisi kesehatan nanti ketika marah detak jantung yang begitu cepat nanti bisa nggak kuat sarafnya, nggak kuat pembuluh darahnya bisa pecah. Itu berbahaya. Maka di sini bahasanya adalah wal kadhiminal ghaidha. Dan Rasulullah sendiri pernah ditanya, mungkin masyayikh itu yang pernah dengar itu. Ketika salah seorang sahabat itu bersowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, akhbirni an amali alladzi yadkhulunil jannah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang bisa membawaku ke surga. Satu saja jawaban Rasulullah, la taghdab. Ya mungkin beliau melihat melihat sahabat itu temperamental. Temperamental. Cukup ini aja sudah bagus ini. Enggak marahnya udah bagus. Betul. Jadi nah, kita ini sekarang ini gimana ya, Gus ya? Sekitar tahun 80, 90 itu kita terkenal dengan bangsa yang ramah. Sampai terkenal ke mancanegara itu. Wah, bangsa Indonesia luar biasa. Nah, luar biasa. Tapi hari ini kok begini ya kita ya, Gus ya. Di jalan itu lampunya agak lupa matiin yang jarak jauh itu
Udah marah-marah. Marah-marah udah apa ya Allah. Lihat ibu-ibu di jalan. Nah, ya, aduh, Masya Allah. Ini gimana mau nggak marah gimana? Tapi untungnya kan ayatnya kan ditahan tadi. tahan. Ya, kalau nggak tahan ya lampiaskan saja. Gitu. Betul. Tapi mungkin kalau bicara melampiaskan tadi jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Betul. Tapi betul. niatnya ya kalau kita mau marah sama orang lain ya mengingatkan. Ya, betul. Baik Kiai, Ya, kita lanjutkan di sesi selanjutnya karena terkait takwa ini sangat luas Kiai. Luar biasa. Jadi apa yang menjadi keseharian kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, ini semuanya dalam kategori takwa. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Masih bersama kami di program Qalbun Salim dengan tema takwa jalan sunyi menuju surga. Tadi sudah kita bahas bahwa surga yang luasnya tak terbatas, langit dan bumi tak terbatas itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu yang yungfiku nafis sarra'i wad-dharra, orang yang membelanjakan hartanya meskipun dalam keadaan sempit ataupun lapang dan juga bisa menahan amarahnya Kiai. Kemudian apalagi ini yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa itu. Jadi begini guys, tadi sudah wal kadhim wal afina anin nas. Afina anin nas ini segotnya juga isim fa'il lagi. Lagi-lagi isim fa'il. Lagi-lagi isim fa'il berarti ya harus proaktif ya. Harus proaktif. Wal afina ini kalau diberi terjemahan ini memaafkan manusia. Nah, di sini manusia, bukan wal afina anil muslimin. Iya. Jadi bukan begitu. Artinya ya semua manusia berhak kita maafkan. Dan harus kita berupaya untuk memaafkan. Artinya orang bertakwa itu orang yang lapang dada, tidak suka menyimpan dendam gitu ya. Tidak suka tidak suka ya memaafkan tadi lah Gus. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita itu kalau memaafkan terus kemudian itu ada prasyaratnya. Di sini tanpa prasyarat. Tanpa syarat sama sekali. Maafkan begitu saja. Maafkan gitu saja sudah. Ini yang berat. Berat ini. Masya Allah, luar biasa. Saya maafkan syaratnya. Nah, ya, jangan diulangi lagi ya. Di situ nggak ada kalimat jangan diulangi lagi, nggak ada. Saya maafkan kalau kamu datang ke rumah saya. Oh, nggak ada seperti itu. Jadi karena memang memaafkan itu ada beberapa tingkatan nih Gus. Ada beberapa tingkatan. Ini tidak akan kita bahas Gus. Nah, kita bahas pada sesi yang selanjutnya karena itu bahasanya panjang. Intinya harus maafkan. Harus maafkan saja sudah. Tadi setelah menahan amarah ya kan. Iya. Kita harus maafkan gitu. Iya. Dan ternyata teori-teori kedokteran psikologi ya, itu ternyata orang-orang yang mudah maafkan itu ada orang yang paling bahagia Gus. Orang yang paling bahagia, happy itu ya. Nah itu happy dan orang yang bahagia itu adalah orang yang cenderung umurnya panjang. Orang panjang. Umurnya sampai nggak mudah mati. Iya. Gitu. Nggak mudah mati. Nggak terbebani pikiran membenci. Nggak terbebani. Coba kalau dia maafkan, masya Allah. Kita dengar namanya sudah, gitu ya. Dengar namanya saja itu. Apalagi udah lihat orangnya. Apalagi dan seterusnya. Berarti cocok konteksnya dengan tadi menahan amarah tadi. Kalau kita menahan saja ini bisa jadi kepikiran terus. Iya betul. Tapi juga kita harus memaafkan supaya plong ya. Betul. Harus plong. Memang seperti itu caranya. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini ternyata ya searah ya Guys ya. Tadi yang pertama apa itu uiddat lil muttaqin. Sekarang wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang muhsin. Lah muhsin ini kan isim isim fa'il itu kan. Nah, sikonya fa'il artinya muhsin. Orang berbuat baik itu jangan menunggu orang lain gitu loh.
Harus ada inspirasi dari dalam, tidak dipaksa-paksa, tidak dirayu-rayu dan sebagainya. Itu baru orang yang bertakwa betul. Jadi menjadi inspirator kebaikan dimanapun berada. Nah, tentang muhsin ini Gus, ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya ummal mukminin, man huwa muhsin. Wahai mukminin, siapa muhsin itu? Al muhsinu man ahsana, man asa'ahu. Orang yang muhsin itu adalah orang yang berbuat baik terhadap orang yang telah menjahati dia. Ya. Masya Allah, ini berat ini Kiai. Iya. Kalau kita itu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kita, biasa, gampang itu. Dan itu kewajiban. Iya, kewajiban. Kewajiban. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita itu. Wah, ini makanya luar biasa. Dan itu benar-benar sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dan dicontohkan. Ini bukan hanya sekedar ucapan. Bukan hanya sekedar ucapan. Makanya ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab khuluquhul Quran. Masya Allah. Akhlaknya Rasulullah itu Quran. Gitu. Allah. Quran. Jadi kalau kita ingin tahu Rasulullah secara utuh, Quran sudah. Quran sudah. Makanya Quran ini adalah ilmu yang tidak terbatas. Padahal tafsir itu sejak ribuan tahun yang lalu sudah muncul. Jutaan jilid sudah. Tapi masih saja belum mampu menggali secara utuh tentang nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Dan hendaknya seperti itulah orang-orang yang bertakwa itu. Tidak waleh-waleh itu ya. Terus kemudian ada semangat, puasa itu kan ada semangat. Ada semangat untuk berbuat kebaikan, dan menjadi inspirator. Nah, gitu. Bukan hanya berbuat kebaikan, tapi menjadi inspirator kebaikan dimanapun dia berada. Nah, muhsinin. Nah, ya. Jadi selalu berbuat baik di segala tempat, di setiap waktu. Gitu. Sejalan dengan hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun berada dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan maka akan menghapusnya. Nah, ini kalau ditafsiri panjang nih Gus. Ini panjang nih. Insya Allah pada kesempatan yang lain. Nah, terus kemudian terakhir Gus. Walladzina idza fa'alu faqishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah al-musiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini satu tema tapi ayatnya panjang. Hanya lebih panjang daripada yang atasnya. Yaitu mereka-mereka yang apabila berbuat fahisyah aw dzalamu fahisyah, dosa itu ada dua di sini. Yang pertama adalah fahisyah. Fahisyah itu perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan keji. Nah, Imam Syekh Jalaluddin Suyuti beliau menyatakan fahisyah ini termasuk perzinahan, secara terperinci disebutkan perjudian dan sebagainya. Minuman keras itu termasuk fahisyah. Au dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Berbuat zalim kepada dirinya sendiri itu apa? Ya waktunya kita sholat, kita tidak sholat itu sebenarnya zalim kepada diri sendiri. Kita lapar nggak segera makan. Kita lapar itu zalim itu. Nah, ngantuk masih mencicil aja itu zalim itu. Iya betul. Nah, itu zalim. Karena makna zalim itu buat usain juga dari makhlih. Jadi mengletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu makna zalim. Ya, betul. Nah, jadi mereka segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala fastaghfir, bukan hanya ingat kepada Allah. Mereka segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfir lidzunubihim. Karena mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa mengampuni aku selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ingatnya kepada Allah itu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, yang menarik itu di sini gini, Gus. Di dalam tafsir At-Tabari di sini dikatakan bahwa faida fa'alul isma faghfara fa'adnaba fastaghfara fa'adnaba fastaghfara gitu. Bagaimana itu? Ada orang berbuat salah, kemudian dia minta ampun. Berbuat salah lagi, minta ampun lagi. Berbuat salah lagi, minta ampun lagi.
Ini artinya bagaimana? Jangan waleh-waleh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosamu setinggi gunung, sebuih di lautan, sebilangan pasir di pantai, gitu. Jangan putus asa. Jangan putus asa minta ampun kepada Allah. Jangan sampai, wah saya orang banyak dosanya, nggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti Anda telah merendahkan Allah. Anda telah merendahkan Allah. Allah itu ampunannya itu jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Makanya sebisa mungkin ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat, fahisyah dan dolim itu tadi, segera beristighfar. Nah, yang menjadi berat itu kan gini, menjadi berat itu adalah kita tidak tahu bahwa kita dosa, itu yang berat itu. Nah itu. Betul. Kenapa tidak tahu dosa? Ya karena nggak pernah thalabul ilmi gitu ya. Karena Nggak. ya minimal kita harus memang punya rasa untuk thalabul ilmi tadi, untuk mendalami agama Mendalami ya. agama. Karena ad-din an-nasihah. Iya katanya. betul. Ad-din Supaya an-nasihat. kita mendapatkan nasihat, ya kita harus mencoba memahami Betul, agama betul, ini, betul, dekat dengan orang-orang soleh, Nah, mendengarkan dawuh-dawuhnya para kiai, para ulama kiai. betul. Terima kasih Kiai. Akhirnya Iya, nih iya, waktu iya. juga yang harus memisahkan Iya, kita. iya. Nanti kita lanjutkan lagi Kiai pembahasan tentang takwa ini. Insya Allah. Insya Allah semoga Kiai Irham diberikan umur panjang, Amin, kesehatan, amin, amin. barokah, Amin, manfaat fid dini wa dunya wal Amin, akhirah. amin, ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa. Akhirnya kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Irham tadi memberikan manfaat kepada saya khususnya dan kepada para pemirsa umumnya yang ada di rumah. Dan kita berusaha untuk mencoba mengamalkan supaya jannah surga yang disiapkan oleh Allah tadi benar-benar disiapkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.